Mengapa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto sering sekali berbicara tentang kondisi demokrasi Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak dan analis politik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, Bang Dhanil, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bang Dhanil dulu. Bang Dhanil, dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar, Prabowo menyatakan demokrasi yang kita pilih itu tidak sederhana dan tidak mudah, tapi demokrasi tetap yang dikehendaki oleh rakyat. Kenapa kemudian Prabowo merasa perlu untuk menyinggung kembali tentang demokrasi di Indonesia? Pertama begini, hampir di setiap pertemuan beberapa waktu ini Pak Prabowo menyinggung terkait dengan permasalahan demokrasi kita. Kita punya demokrasi yang kompleksitasnya sangat tinggi. Di balik itu ya kita memang salah satu negara demokrasi yang paling besar dan termasuk yang sukses dalam proses demokratisasinya pasca 98. Namun di tengah upaya demokratisasi kita itu tentu banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam bahasa Pak Prabowo masih banyak ruang untuk perbaikan. Nah, misalnya yang sering disebutnya masalah costly yang mahal begitu ya. Kemudian messy, berantakan, kemudian tiring, melelahkan. Nah, dalam konteks itulah Pak Prabowo ingin menegaskan kembali bahwasannya demokrasi kita dalam waktu ke waktu harus mengalami perubahan. Dalam konteks itu adalah perbaikan. Dan dalam makna juga yang sering disampaikan Pak Prabowo adalah demokrasi kita tidak boleh berhenti sekedar menjadi instrumen prosedural, tapi harus menjadi instrumen yang memberikan output terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, dalam upaya-upaya itu tentu ada proses yang panjang yang harus kita lewati. Nah, inilah yang Pak Prabowo ingin membangun kesadaran kolektif para elit dalam hal ini juga rakyat Indonesia untuk bersama-sama memperbaiki demokrasi kita. Dan Pak Prabowo berkomitmen 5 tahun ke depan untuk terus merawat demokrasi yang sehat dan terus memperbaiki kualitas demokrasi kita. Ya, Mas Umam, tidak hanya kemudian di depan investor dalam dan luar negeri begitu, dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar pun Prabowo Subianto menyatakan pendapatnya begitu tentang demokrasi. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Umam? Ya, statement dari Pak Prabowo tentu menjadi sebuah catatan tersendiri, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo per hari ini masih dinyatakan sebagai kandidat terpilih yang nanti tentu akan melewati proses PHPU. Tetapi memang dalam proses pemilihannya ada sejumlah catatan yang dihadirkan oleh sejumlah kalangan, mulai dari catatan pada level prosedural administratif dalam konteks Mahkamah Konstitusi, kemudian aturan di KPU. Tentu hal itu juga menjadi sebuah catatan yang sering dibahasakan oleh para peneliti, termasuk juga para pemerhati Indonesia sebagai bagian dari fenomena democratic regression atau kemunduran demokrasi. Tetapi di saat yang sama, statement dari Pak Prabowo itu tentu juga memberikan statement atau memberikan sinyal tentang kegundahan beliau terhadap fenomena perkembangan politik dan juga demokrasi di Indonesia. Meskipun beliau menang, tetapi catatan-catatan tentang money politics, bagaimana juga terkait dengan konteks upaya untuk saling menjatuhkan satu sama lain, terkait dengan bagaimana mekanisme pembentukan koalisi yang tidak mudah, memang cukup banyak aturan-aturan di dalam undang-undang pemilu yang kemudian menyisakan banyak PR, baik terkait dengan keserentakan, terkait dengan threshold, terkait dengan konteks konversi suara menjadi kursi. Itu menjadi catatan banyak yang kalau misalnya nanti Pak Prabowo jadi dilantik menjadi Presiden RI 2024-2029, maka tanggung jawab moral itu melekat pada beliau sebagai penguasa eksekutif untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem kepemiluan. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini menjadi catatan yang kemudian harus dipegang oleh teman-teman yang nanti akan berada di lingkaran Pak Prabowo. Tetapi di saat yang sama bisa saja ini adalah juga bagian dari mekanisme atau cara strategi untuk melakukan counter terhadap serangan yang selama ini dialamatkan kepada Pak Prabowo
tentang catatan-catatan kemunduran demokrasi dan memunculkan sejumlah poin kontroversi di sekitar Pak Prabowo itu sendiri. Nah ini yang tampaknya kita semuanya sedang berdialektika dengan itu. Beliau syarat dengan catatan, dan di saat yang sama meskipun beliau dianggap sebagai bagian dari fenomena kemunduran demokrasi, tapi beliau juga memiliki concern, memiliki perhatian terhadap upaya untuk melakukan perbaikan demokrasi itu sendiri. Bang Daniel, apakah ini memang respon Prabowo untuk menjawab kritikan adanya kemunduran demokrasi dalam proses pemilu 2024 kemarin? Iya, seperti tadi disampaikan oleh halo. Ya, silakan. Mas Daniel, silakan Mas Daniel. Halo. Ya. Iya, seperti tadi disampaikan oleh Mas Umam, ini tentu adalah respon Pak Prabowo terhadap dinamika demokrasi kita selama ini, termasuk proses pilpres dan pileg yang sudah kita lalui bersama-sama. Pak Prabowo tadi sebutkan, misalnya saya tadi juga sebutkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ya komitmen yang ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo terhadap demokrasi. Bahwasannya kan banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Prabowo, bahwasannya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo demokrasi kita akan ada ancaman yang serius. Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwasannya komitmen beliau untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita menjadi jauh lebih baik. Nah, tidak hanya sekedar proses demokrasinya, tapi output terhadap proses demokrasi itu. Tadi saya sebutkan, demokrasi tidak boleh hanya menghabiskan waktu pada proses-proses prosedural, tapi juga demokrasi kita harus menjadi instrumen yang mensejahterakan, instrumen yang memajukan rakyat Indonesia. Itu yang menjadi concern utama dari Pak Prabowo. Oke, baik. Kemudian caranya bagaimana untuk memperbaiki demokrasi Indonesia? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime News akan kembali. Mas Umam, ketika Prabowo menyampaikan mengenai demokrasi dan kepemimpinan kolegial itu di hadapan Partai Golkar, partai koalisi yang mendapatkan suara terbanyak di pemilu 2024, menurut Anda apakah ada maksud tertentu begitu? Ya, statement terkait dengan kepemimpinan kolegial tampaknya upaya untuk merangkul Golkar lebih erat, karena bagaimanapun juga beban pemerintahan tidak bisa ditanggung sendiri. Terlebih di dalam konteks ini, kalau misal Pak Prabowo nanti dilantik menjadi presiden, Prabowo akan memiliki political dependency atau tingkat ketergantungan politik yang cukup tinggi kepada partai-partai pengusungnya. Karena bagaimanapun juga fenomena di Pilpres kemarin 2024 praktis tidak tercipta kutel efek yang memadai. Memang secara angka spektakuler elektabilitas dari Pak Prabowo di angka 58%, kemudian tetapi begitu di cross check dalam konteks elektabilitas Partai Gerindra misalnya hanya di angka sekitar 13%. Padahal dalam konteks sistem presidensial yang berada dalam multi party system, backup dari kekuatan partai di parlemen sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Maka di dalam konteks ini Pak Prabowo mau tidak mau harus merangkul sekuat mungkin, sebanyak mungkin, dan sesolid mungkin partai-partai politik yang berada di lingkarannya. Dan praktis kalau misal per hari ini yang berada di lingkup koalisi 02, Golkar adalah kekuatan terbesar di antara partai-partai pengusung utama Pak Prabowo Subianto. Maka di dalam konteks itu, statement dari Pak Prabowo tampaknya diarahkan untuk mencoba meyakinkan supaya kemudian kepemimpinan kolektif kolegial tadi itu menetralisir, sekaligus mendisiplinkan jika ada elemen-elemen di dalam Golkar yang mencoba untuk bermanuver dan justru melakukan serangan balik di dalam skema internal koalisi. Sebagaimana dulu yang terjadi misalnya pada era Pak SBY di jilid pertama, justru Golkar yang waktu itu menjadi kekuatan besar justru seringkali merepotkan pemerintahan, meskipun Golkar waktu itu menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Oke, Bang Daniel, apakah kemudian pernyataan Prabowo tentang demokrasi di acara buka bersama Partai Golkar ini memang ada maksud untuk mengkonsolidasikan dukungan Partai Golkar ke depannya, begitu? Ini Mas, sejak awal Pak Prabowo itu selalu menyampaikan bahwasannya demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi liberal, demokrasi yang
apa yang dipraktekkan di negara-negara Barat. Tapi demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi yang khas Indonesia. Pak Prabowo itu selalu bicara seperti itu, demokrasi Pancasila. Model demokrasinya seperti apa? Demokrasi gotong royong, di mana jarang sekali misalnya kita temukan ada kearifan lawan politik bisa bersatu bersama-sama. Misalnya dalam konteks Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebelum pada Pilpres 2019 yang lalu. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo punya keyakinan beliau ingin memadu kekuatan yang tadinya berseberangan dengan kita itu untuk bersama-sama bekerja di dalam pemerintahan. Nah, kalaupun kemudian tidak bisa bekerja bersama-sama di dalam pemerintahan, ada yang bekerja di luar pemerintahan dalam quote and quote misalnya sebagai oposisi, nah itu kita tetap hormati. Asal kemudian frame kita adalah frame gotong royong, bagaimana semuanya bertindak dan berlaku atas nama kepentingan nasional. Nah itu yang komunikasi, silaturahim, itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Ada kesadaran kolektif bahwasannya hari ini jalan untuk menuju Indonesia yang maju itu harus dipastikan elitnya rukun, itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, kemudian punya goals, tujuan yang sama, yaitu Indonesia maju itu, even dia di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Itulah sebabnya komunikasi politik harus terus dibangun, supaya kemudian tidak muncul istilah, saya sering menyampaikan ada dendam politik, ada benci politik. Indonesia tidak mungkin dibangun berdasarkan tadi egoisme yang dibangun dengan dendam dan benci politik. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Berarti untuk kemudian mencapai kepemimpinan kolegial itu mengajak partai-partai yang tidak berada dalam koalisi Partai Gerindra saat ini juga menjadi prioritas begitu, Bang Daniel? Oh iya, Pak Prabowo kan dan partai koalisi menjalin komunikasi dengan partai-partai yang di luar koalisi, termasuk dengan Nasdem, bahkan dengan PDIP, dengan PKB, semuanya diajak berkomunikasi, diajak untuk membangun kesadaran kolektif bersama, terlepas nanti apakah bersama-sama di dalam pemerintahan atau ada juga yang di luar pemerintahan sebagai oposisi tadi saya sebutkan. Jadi komunikasi itu bagi Pak Prabowo ya fardhu ain gitu, wajib gitu, yang beliau lakukan pada hari ini. Baik, Bang Lel mengatakan ada kata-kata wajib di situ, Mas Umam. Pertanyaan bagaimana? Ya, memang terminologi wajib itu seolah kemudian masuk dalam nuansa Ramadan yang kemudian ada sisi-sisi islaminya. Tetapi memang dalam konteks wajib, bahkan ini bukan level wajib saja, tapi wajibul wujub, wajib-wajibnya wajib. Karena memang realitas politiknya menghendaki demikian. Tadi yang kami sampaikan, fakta misalnya per hari ini elektabilitas dari akumulasi koalisi 02 itu baru di angka sekitar 42 sampai 45%. Maka dibutuhkan penguatan tambahan karena bagaimanapun juga belajar dari era kepemimpinan Pak SBY, dari kepemimpinan awal Pak Jokowi, maka pemerintahan baru untuk melewati fase turbulensi yang cukup kuat pada transisi kekuasaan itu membutuhkan praktis minimal 60% kekuatan politik di parlemen. Bahkan kalau misal kemudian bisa mengantongi angka lebih besar itu, misal let's say 70%, maka itu akan jauh lebih smooth bagi pemerintahan baru karena dinamikanya biasanya cukup beragam. Nah, oleh karena itu kalau misalnya itu bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menutup atau menambal basis kekuatan yang per hari ini masih belum begitu kuat, bahkan belum melampaui angka psikologis 50% kekuatan di parlemen. Nah, kalau misalnya itu dilakukan dan sikap memang wajib untuk dilakukan demi terjaganya stabilitas politik dan pemerintahan dalam fase transisi kekuasaan, sehingga instabilitas bisa dimanage dengan baik, bisa dikelola dengan baik, dan itu menjadi apa yang tadi diistilahkan oleh beliau sebagai hal yang bersifat wajib untuk dilakukan secara politik. Mas Umam, tapi bukankah demokrasi yang baik itu kalau misalnya koalisi dan oposisi itu imbang begitu, tidak semuanya kemudian di pihak koalisi begitu? Menurut Anda bagaimana? Iya, memang idealitas itu harusnya dijaga dengan baik, tetapi fakta-fakta politik per hari ini tidak menghendaki seperti itu.
praktis banyak sekali partai-partai kelas menengah atau bahkan kelas mediocre misalnya relatif tidak kuat untuk berkuasa dari kekuasaan, dan mereka tampaknya memang tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Situasinya cukup berbeda. Kalau misal sistem demokrasinya terjamin, tidak ada upaya untuk dalam tanda kutip melemahkan kekuatan politik oposisi, tidak ada ancaman, tidak ada intervensi, diberikan ruang kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan narasi-narasi kritisnya, barangkali hal itu sangat-sangat sehat. Check and balances terjaga, tidak ada yang merasa terancam. Nah, problemnya situasinya seringkali berubah. Ini tidak saja bicara tentang logistik politik, bukan sekedar itu, tetapi seringkali juga masuk ke dalam ranah penegakan hukum terkait dengan keselamatan politik, kekuatan partai tertentu misalnya. Nah, ini yang tampaknya menjadi wake up call. Jadi kalau misal tadi sekali lagi Pak Prabowo mengatakan mengekspresikan bagaimana kegalauan beliau terhadap situasi demokrasi di Indonesia, kita berharap itu tidak menjadi sekedar lipstick. Karena bagaimanapun juga seorang ketua umum partai seperti Pak Prabowo sendiri tahu betul bagaimana seluk-beluk kelemahan, bagaimana kemudian celah-celah kekuasaan dimainkan secara kurang fair misalnya, atau mekanisme yang barangkali tidak demokratis itu bisa tertata dengan baik. Kalau itu bisa dilakukan, maka apresiasi. Tapi kalau tidak, maka itu bisa diartikan sebagai lip service belaka. Oke, Bang Daniel, apakah demi mendapatkan demokrasi yang baik menurut Prabowo, apakah semuanya akan diajak begitu? Tadi Mas yang saya sebutkan, kita membangun komunikasi dengan semua kekuatan politik. Kenapa dengan semua kekuatan politik? Karena kita berkeyakinan membangun Indonesia ya tidak bisa sendiri-sendiri, itu pertama. Kemudian kedua, bukan dalam makna semua diajak untuk berada di dalam pemerintahan. Membangun komunikasi itu bisa juga bermakna membangun kesadaran kolektif. Model demokrasi kita ini harus tetap dijaga. Kompetisi harus berjalan dengan baik. Proses check and balances pemerintahan harus dilakukan juga dengan baik. Nah, cara-cara komunikasi itu harus dibangun. Even di luar pemerintahan, dalam hal ini menjadi oposisi, tapi tetap membangun kesadaran kolektif bahwasannya ini loh agenda Indonesia maju. Kalau kemudian ada agenda Indonesia maju yang melenceng, itu adalah tugas teman-teman yang di luar ataupun di dalam untuk mengingatkan bersama-sama. Nah, dalam konteks inilah yang tadi saya sebutkan, komunikasi politik ini dibangun dalam rangka tadi membangun kesepakatan proses demokrasi kita yang sehat, bukan hanya sekedar tentang tujuan praksis ada yang masuk di dalam pemerintahan, tapi membangun kesepakatan kualitatif. Bahwasannya kualitas demokrasi kita harus lebih baik dibandingkan dengan kualitas demokrasi pada hari ini. Ya, baik, kita akan tunggu nanti kelanjutan dari komunikasi politik selanjutnya akan dilakukan. Terima kasih Bang Daniel, terima kasih Mas Umam telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.